Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazil Al-Bustami dengan NIM 060. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya tentang pengembangan aplikasi manajemen pembayaran UKT berbasis web untuk meningkatkan efisiensi administrasi keuangan mahasiswa. Nah, menginjak ke latar belakang di sini, sistem keuangan kuliah telah diterapkan di berbagai perguruan tinggi sebagai upaya penyederhanaan pembiayaan pendidikan. Nah, namun meskipun sistem UKT di sini untuk research gap-nya, meskipun sistem UKT sudah diterapkan, belum ada sistem pengelolaan pembayaran yang terintegrasi efisien dan transparan bagi berbagai perguruan tinggi, di mana terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan proses administrasi keuangan yang modern, yaitu cepat, otomatis, dan akuntabel, dengan praktik di lapangan yang masih manual, di mana di sini tidak optimal dan masih beresiko tinggi terhadap kesalahan. Nah, untuk kedua, tentang novelty-nya. Novelty di sini ialah dengan berkembangnya teknologi informasi dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan efisiensi yang lebih cepat. Mahasiswa memerlukan sarana untuk melakukan pembayaran UKT, di mana pengembang novelty di sini tentang pengembangan sebuah platform manajemen pembayaran UKT berbasis web yang terpadu. Nah, yang saya buat itu yang tidak hanya berfungsi untuk gerbang pembayaran payment, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan komprehensif yang mengintegrasikan kebutuhan mahasiswa dan administrasi dalam satu dashboard. Nah, untuk yang ketiga, tentang urgensinya di sini, tentang keterdesakan penelitiannya di sini ialah kebutuhan untuk segera mengatasi efisiensi dan risiko dalam sistem pembayaran UKT yang ada seiring dengan meningkatnya tuntutan digitalisasi layanan akademik untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan pengguna. Untuk menginjak selanjutnya tentang tujuan dan manfaat proyek. Tujuan di sini ada 5 yang saya buat tentang mengembangkan tentang mengembangkan aplikasi manajemen pembayaran UKT berbasis web yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan pihak administrasi kampus. Untuk yang kedua, yakni meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran dan pencatatan UKT melalui sistem yang terintegrasi dan mudah diakses, di mana baik di sini maupun mahasiswa atau pihak administrasi kampus bisa mengaksesnya dengan lebih mudah. Nah, untuk yang ketiga, yakni menyediakan fitur pelapor dan pemantauan transaksi keuangan secara real time untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat, yakni mengurangi potensi kesalahan administrasi dan mempercepat proses rekapitulasi dan pembayaran mahasiswa agar dapat menghemat waktu dan juga dapat merangkum data-data pembayaran UKT baik bagi mahasiswa maupun bagi pihak administrasi. Nah, untuk yang kelima, yakni mendorong implementasi teknologi informasi dalam layanan keuangan kampus sebagai bagian dari transformasi digital. Nah, untuk manfaatnya, yakni di sini ada 3. 1 bagi mahasiswa, yang kedua bagi pihak administrasi keuangan kampus, yang ketiga bagi institusi pendidikan. Untuk mahasiswa, yakni mempermudah proses pembayaran UKT secara daring kapan saja dan di mana saja, yang akan mempermudah mahasiswa untuk melakukan pembayaran UKT. Nah, untuk yang kedua bagi pihak kampus, mempercepat pencatatan, verifikasi, dan pelaporan pembayaran UKT, di mana di sini juga dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi dan keuangan. Nah, untuk yang ketiga, yakni bagi institusi pendidikan, mendukung sistem layanan akademik yang modern dan berbasis digital, di mana di sini dapat dengan mudah diakses. Nah, untuk yang keempat di sini ruang lingkup proyeknya, yang pertama fokus sistem, yang kedua pengguna sistem, yang ketiga platform dan teknologi, yang keempat batasan fitur, dan yang kelima lingkup institusi. Nah, untuk sistem di sini penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan aplikasi manajemen pembayaran UKT berbasis web yang mencakup proses pencatatan pembayaran, verifikasi transaksi, pelaporan keuangan, serta akses informasi bagi mahasiswa dan admin keuangan. Nah, untuk pengguna sistem di sini ada 2, yakni bagi mahasiswa sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran dan memantau transaksinya. Nah, untuk yang kedua, yakni bagi administrator keuangan sebagai pihak yang mengelola pembayaran dan memverifikasi transaksi dan menghasilkan laporan bagi mahasiswa yang sudah membayar uang UKT tersebut.
Nah, untuk yang ketiga, platform dan teknologi. Sistem yang akan dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web agar dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan koneksi internet tanpa instalasi tambahan. Yang keempat, ini ada batasan fitur. Batasan fitur ini ada input, dibatasi pada input dan manajemen data mahasiswa, proses pembayaran UKT, riwayat dan pembayaran, pembuatan laporan sederhana baik bulanan, per mahasiswa atau per jurusan. Nah, untuk yang kelima, ini ada lingkup institusi, yakni studi kasus atau implementasi awal. Sistem difokuskan pada satu program studi atau fakultas sebagai sampel uji coba. Nah, untuk studi literaturnya dan landasan teori, di sini saya menggunakan studi literaturnya di sini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang relevan dan mendukung pengembangan aplikasi manajemen pembayaran UKT. Yang pertama ialah penelitian oleh Ardiansyah mengembangkan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Yang kedua, penelitian oleh Lestari dan Hidayat tahun 2020. Yang ketiga, penelitian oleh Rahmawati. Yang keempat, penelitian oleh Setiawan. Untuk landasan teori di sini ada 5. Yang pertama ialah teori sistem informasi, yang kedua teori efisiensi operasional, yang ketiga teori pengembangan perangkat lunak, yang keempat teori keamanan sistem, dan yang kelima konsep web based application. Nah, untuk yang selanjutnya untuk analisis risiko di sini tentang menggunakan SWOT. Yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, untuk kekuatan di sini, aplikasi berbasis web yang ringan dan dapat diakses berbagai perangkat, fokus pada kebutuhan spesifikasi administrasi pembayaran UKT yang belum banyak dilayani oleh aplikasi lain, mempermudah proses pencatatan, pelacak, dan pelapor keuangan mahasiswa secara real time. Nah, untuk kelemahannya, ini belum terintegrasi langsung dengan sistem perbankan atau sistem akademik kampus lainnya, karena ini masih dalam uji coba, masih dalam pengetesan. Nah, untuk yang kedua, ketergantungan terhadap koneksi internet yang bisa menjadi kendala di wilayah dan akses terbatas. Dan kebanyakan tuh biasanya di daerah pegunungan atau daerah desa-desa yang susah untuk mengakses internet. Yang ketiga, skalabilitas terbatas jika digunakan oleh institusi dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar tanpa penguatan server. Jadi di sini itu kalau servernya masih kecil atau dan mahasiswanya itu masih banyak yang gunakan, jadi kemungkinan besar kelemahannya juga di server. Nah, untuk yang ketiga, yakni peluang dapat dikembangkan menjadi produk digital berskala nasional untuk digunakan oleh berbagai perguruan tinggi seperti universitas, baik bisa digunakan juga oleh sekolah-sekolah menengah. Nah, untuk yang keempat, yakni ancaman persaingan dengan sistem komersial yang sudah lebih dulu mapan. Risiko keamanan data keuangan mahasiswa jika sistem tidak menerapkan standar perlindungan yang memadai. Yang ketiga, perubahan regulasi pendidikan atau kebijakan internal kampus yang bisa mempengaruhi implementasi sistem. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.